find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Kapten tim Persib Bandung Marc-Anthony Klaw tidak ingin berkomentar banyak soal berbagai hal yang dianggap kontroversial dalam pertandingan Persib Bandung menghadapi Barito Putra tadi malam. Sang kapten menyatakan ingin menjaga nuansa positif bagi Persib Bandung yang sudah mengunci gelar juara Liga 1 musim ini. Dalam laga tersebut, keputusan wasit yang memimpin pertandingan, Gideon Dapaherang, menjadi sorotan utama Boboto. Wasit dinilai kerap merugikan tim tuan rumah. Bahkan, Boboto yang hadir di stadion kerap meneriakkan ketidakpuasan atas keputusan wasit. Sebelum pertandingan usai, pada menit ke-97, Persib Bandung berhasil menyamakan kedudukan dan skor menjadi 1-1. Gol tersebut merupakan gol bunuh diri yang dilakukan Yuswanto Aditya. Itu terjadi berawal dari tendangan Gustavo Peranka yang memberikan umpan tarik kepada Febri Haryadi. Lalu Aditya yang berusaha menghalau bola di depan gawang malah mengarah ke gawangnya sendiri. Kiper Barito Putra Nurhali hanya berusaha menahan bola, tidak mampu berbuat banyak. Bola tetap bersarang di gawangnya dan skor menjadi imbang 1-1. Marc-Anthony Klaw mengaku dirinya tidak mau berkomentar banyak soal hal buruk dalam pertandingan Persib Bandung kontra Barito Putra. Di laga tersebut, Klaw sempat mengalami benturan kepala dengan pemain Barito Putra. Saat disinggung hal itu, Marc Klaw mengaku masih aman. Saat ditanya soal para pemain yang protes setelah Febri Haryadi di-tackle hingga suasana terlihat memanas, Marc Klaw mengatakan bahwa hal itu hal yang normal. Ya, saya tidak mau berbicara banyak soal pertandingan ini. Saya hanya mau ditanya soal juara back-to-back. Tetapi nanti malam, mungkin tidak aman untuk selebrasi juara back-to-back. Kita semua tahu, pemain punya emosi, dan wasit tidak melakukan keputusan yang baik. Tetapi itu tergantung juga. Tackle ini sangat berbahaya. Semua tahu, kepada Febri atau kepada siapapun. Sebagai pemain, ini tackle dari belakang berbahaya sekali. Tidak mungkin melakukan begitu. Dan seperti coach bilang, ini tackle gila dari belakang, kata Marc-Anthony Klaw. Seperti diketahui pada laga kemarin malam, Persib Bandung sempat tertinggal skor oleh Barito Putra lewat gol Jose Moreno pada menit ke-48. Bahkan hingga menit ke-90 babak kedua, Maung Bandung belum mampu menyamakan kedudukan. Terlebih lagi, kekuatan Persib Bandung berkurang setelah Edo Febriansyah mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-83 hingga harus keluar lapangan. Beruntung pada perpanjangan waktu, tepatnya pada menit ke-98, bola tendangan Gustavo Peranka menyentuh kaki Yuswanto Aditya dan bola terpelincir ke gawang sendiri. Tak pelak gol bunuh diri tersebut membuat puluhan ribu boboto bergemuruh dan bersorak menyambut hasil akhir pertandingan meski hanya imbang 1-1. Skor imbang tersebut membuat Barito Putra masih dekat ke zona degradasi, yakni posisi ke-15 dengan koleksi 31 poin. Sementara Persib Bandung tetap kukuh di posisi pertama dengan koleksi 65 poin di klasemen sementara BRI Liga 1 musim ini. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengakui pertandingan kontra Barito Putra cukup menyulitkan pasukannya, sebab tim lawan berjuang keras untuk menghindari degradasi. Dalam pertandingan ini, setidaknya kata Bojan Hodak, para pemainnya layak mendapatkan 1 poin. Walaupun demikian, pelatih Persib Bandung asal Kroasia ini tidak mau terlalu banyak berkomentar soal wasit karena khawatir akan mendapatkan denda dari PSSI. Pelatih berpenampilan pelontos ini pun merasa kecewa dengan tackle keras Murilo terhadap Febri Haryadi sehingga sedikit protes kepada wasit cadangan. Mereka pada dasarnya lebih fokus dalam bertahan. Namun ketika bisa mendekati kotak penalti, mereka bisa mencetak gol. Di babak kedua, pada dasarnya tidak ada perbedaan. Kami juga gagal memanfaatkan beberapa peluang seperti di babak pertama. Tetapi kami hari ini tidak senang terhadap wasit, dan kami akan mengirimkan surat resmi ke PSSI. Jadi kami akan mengirim surat dan menunjukkan videonya. Dan kami tidak senang. Saya hanya mengingatkannya kepada wasit cadangan soal itu. Tidak ada apapun yang saya katakan kepadanya. Febri di-tackle dengan horor dari belakang. Itu seharusnya kartu merah. Wajar jika para pemain lainnya berusaha melindunginya, karena ia baru pulih dari cedera panjang, kata Bojan Hodak. Pemain Persib Bandung Febri Haryadi mendapatkan tackle mengerikan dari posisi belakang pada pertandingan pekan ke-32 Liga 1 kemarin malam kontra Barito Putra. Tackle horor tersebut dilakukan pemain Barito Putra Murilo Mendes pada menit ke-85. Saat itu Febri Haryadi berusaha menembus pertahanan Barito. Setelah di-tackle Murilo, Febri tumbang berguling sambil memegang kakinya. Melihat hal tersebut, Hen langsung menghampiri membela temannya yang dijegal dari belakang itu. Lalu para pemain Barito Putra menghalangi hingga terjadi adu mulut.
Suasana sempat menegak. Cekcok semakin meluas dengan para pemain lainnya. Wasit Gideon Dapaherang yang memimpin pertandingan hanya memberikan kartu kuning kepada Murillo. Begitu juga Hen diganjar kartu kuning karena reaksinya dinilai berlebihan. Teriakan ketidakpuasan terhadap wasit langsung menggema. Salah satunya teriakan kompak hingga menggema di GBLA dengan kalimat wasit mafia. Murillo kemudian menyampaikan permintaan maaf secara resminya, diantaranya melalui akun Instagramnya, termasuk Instagram dari PS Barito Putra Official. Mohon maaf untuk Febri Haryadi. Permainan yang sulit, di mana saya mencoba memenangkan permainan, tetapi saya datang lebih kuat dengan resiko cedera. Mohon maaf, dan semoga sukses ke depannya. Bukan niatku untuk menyakitimu, untuk menimbulkan keributan. Saya juga meminta maaf kepada para fans Persib yang merasa tersinggung dengan hal ini. Saya ulangi, saya tidak bermaksud jahat. Selamat untuk Persib Bandung atas gelar juaranya. Saya berharap kesuksesan dan keberuntungan untuk semua orang di Persib. Tulis Murilo Mendes. Pernyataan tersebut disambut baik bobotoh dan juga netizen di kolom komentar, dan kemudian menyatakan bahwa hal yang tengah disorot bukanlah soal tackle horor kepada pemain yang baru pulih dari cedera, namun sikap wasit yang dinilai sangat merusak citra sepak bola. Para bobotoh rame-rame menyuarakan aspirasi mereka di media sosial. Beberapa bahkan mendesak Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, agar mengambil langkah tegas terhadap wasit Gideon dengan memasukkannya ke barak militer. Barak militer di Jawa Barat kini tengah menjadi sorotan karena dikenal sebagai tempat pembinaan anak-anak yang melakukan kenakalan. Seruan ini terlihat dalam berbagai unggahan di media sosial seperti Instagram dan juga TikTok. Namun demikian, tidak sedikit juga bobotoh yang menyayangkan Murillo sampai berpikir melakukan tackle dari belakang tersebut. Terlebih Febri Haryadi yang baru pulih dari cedera. Tidak berhenti sampai di situ, PT Liga Indonesia Baru juga diserbu oleh warganet setelah insiden tackle horor tersebut yang hanya berbuah kartu kuning tanpa pengecekan VAR. Salah satu yang paling menuai sorotan adalah keputusan sanksi kartu terhadap pelanggaran tackle horor terhadap Febri Haryadi. Insiden itu terjadi pada masa injury time, ketika Febri mendapatkan tackle keras dari arah belakang oleh pemain Barito Putra yakni Murilo Mendes. Febri yang baru pulih dari cederanya itu langsung terjatuh dan kesakitan. Sementara sejumlah pemain, pelatih, hingga staf Persib Bandung melayangkan protes keras terhadap wasit. Gideon Dapaherang pun sempat berkomunikasi dengan wasit di ruang VAR untuk kemungkinan keluarnya kartu merah. Tetapi akhirnya Gideon Dapaherang memberikan kartu kuning atas tackle horor itu tanpa pengecekan VAR terlebih dahulu. Sontak keputusan itu dinilai janggal oleh berbagai pihak. PT LIB sebagai operator Liga 1 akhirnya diserbu warganet di media sosial. Terlihat pada unggahan terakhir PT LIB, kolom komentarnya dipenuhi warganet yang mempertanyakan kualitas wasit Liga 1. Banyak bobotoh meminta PT LIB hingga PSSI menyelidiki sang wasit terkait hal memalukan tersebut. Bukti rekaman dan lain sebagainya telah nyata di depan mata. Tinggal bagaimana langkah federasi dalam menyikapi hal tersebut. Sebagian bobotoh menilai ada misi kotor dengan indikasi penyelamatan tim yang akan terdegradasi musim ini. Seperti diketahui, Barito Putra berhasil mencuri 1 poin dari markas Persib Bandung. Pelatih Barito Putra, Vitor Tinoco, mengaku bersyukur timnya bisa meraih 1 poin. Nilai ini begitu penting buat mereka bisa menjauh dari zona degradasi. Saat ini posisi Barito Putra masih belum aman, sebab 3 tim terbawah masih saling mengejar untuk menjauh dari zona merah. Tinoco menuturkan pemainnya menunjukkan semangat untuk keluar dari papan bawah. Mereka masih ingin bertahan di Liga 1 dan menyelesaikan musim kompetisi ini dengan baik. Juru taktik asal Brazil itu mengatakan, 2 laga tersisa menghadapi PSM Makassar dan PSIS Semarang ingin dijalani dengan meraih kemenangan. Jika 3 poin berhasil mereka raih, maka musim ini Barito Putra menyelesaikan kompetisi dengan nilai 37 poin. Minimal Bagas Kavaches bisa mengakhiri musim di papan tengah. Hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the